kemarin sampai apa ya? Kemarin kayaknya sebentar. Kita sepakat mau mengulas model gabungan dari teman-teman semua yang kemarin sudah dicontohkan. Oleh karena itu, saya minta satu aja teman-teman ini memberikan contoh model gabungan. Siapa terserah dari teman-teman yang berkenan untuk memberikan contoh model gabungan. Nanti habis itu saya coba menjelaskan mengenai RMC, Research Model Canva, yang hanya dengan satu lembar itu teman-teman bisa menjelaskan secara detail mulai dari judul sampai dengan metodologi penelitiannya. Oke, silakan siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Raisa. Saya izin share Google Word-nya dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Oke, apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak Jafar. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas yang sudah saya kerjakan. Ini sebenarnya tugas gabungan dari yang 1 sampai ke 3 ya, Pak. Jadi saya ngambil dari 10 jurnal yang saya usahakan itu minimal Sinta 3. Ini sudah saya cari dan sudah saya bikin kerangka pemikirannya. Kemudian saya juga sudah menggabung. Ada model gabungannya yang mana saya menemukan sampai X23, Pak. Waduh. Ini untuk kerangka untuk model gabungannya. Kemudian untuk hasil mutilasinya saya rencananya hanya akan mengambil 6 rasio, yaitu profitabilitas yang terdiri dari ROA sama ROE dan ROA, kemudian solvabilitas yaitu DER sama DAR, kemudian rasio likuiditas yaitu cash ratio dan current ratio. Jadi totalnya ada X6 dan Y-nya itu pengaruhnya terhadap dividen payout ratio. Dan ini juga saya sudah coba bikin research model Canva-nya. Nanti kalau misalnya saya ada salah mau dikoreksi ya Pak Jafar ya. Ya. Untuk topiknya itu saya mengambil analisis variabel. Nah, variabel itu nanti akan saya jelaskan. Dibesarin dikit bisa nggak? Oke, sebentar. Apakah Ya, segini cukup, Pak? cukup. Oke, baik. Untuk topiknya ini analisis pengaruh terhadap dividen payout ratio yang mana saya akan mengambil 20 perusahaan yang terdaftar dalam indeks high dividend 20 atau indeks high div 20 pada tahun 2014 sampai 2024. Kemudian permasalahannya sama apakah debt equity ratio, debt asset ratio, eh, ROE, ROA, current ratio, dan cash ratio ini berpengaruh terhadap dividen payout ratio atau tidak. Kemudian teori itu yang akan, oh ini sebenarnya saya kayaknya salah masukin ya Pak. Harusnya teorinya tuh dari jurnal yang sebelumnya nggak sih Pak? Kayak misalnya jurnal jurnal penulis A, hasilnya apakah DER berpengaruh atau tidak berpengaruh seperti itu ya Pak. Cuman ini kayaknya seperti saya salah untuk mengisi teori. Poin di teori itu intinya apakah variabel A atau X1 ini berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Kemudian untuk tujuannya yaitu menganalisis pengaruh debt equity ratio, debt asset ratio, return of equity, return of asset, current ratio, dan cash ratio terhadap dividen payout ratio eh, pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks high dividend 20 atau IDX High Div 20 tahun 2014 hingga 2024. Nah, untuk kebaruannya menurut saya, kebaruan dari analisis yang saya buat nantinya itu yang pertama, saya ini menganalisis berdasarkan indeks IDX High Div 20 yang mana menurut saya di jurnal-jurnal sebelumnya itu tuh jarang dibahas, Pak. Kemudian yang kedua, itu periode penelitian yang terbaru karena untuk menemukan jurnal yang kredibel itu rata-rata tuh cuma maksimal sampai 2020 gitu. Nggak ada yang meneliti hingga benar-benar sampai 2023 atau 2024 gitu. Karena
menurut saya ini saya akan bikinnya di tahun 2025, jadi saya ngambil tahun sehingga tahun 2024 gitu. Kemudian untuk periode analisis dari jurnal-jurnal sebelumnya yang saya perhatikan, mereka itu rata-rata menggunakan analisis itu maksimal 5 tahun lah. Nah, di sini saya menggunakan periode analisis yang cukup panjang, yaitu 10 tahun. Untuk metodenya, saya mengambil 20 perusahaan, yang mana itu adalah terdiri dari 20 perusahaan yang termasuk dalam IDX HIDIF 20. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan purposive sampling atau kayaknya purposive ya, benar ya Pak ya? Ya, Untuk teknik analisisnya yaitu menggunakan metode regresi linear berganda, dan untuk judulnya mungkin yang saya ingin ajukan yaitu analisis pengaruh solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas terhadap dividen payout ratio pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks high dividen 20 atau IDX HID 20 tahun 2014 hingga tahun 2024. Oke, mungkin itu saja Pak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Raisa. Minta tolong bisa di short yang ini ya, yang model gabungan ya. Saya mau satu persatu melihat dari paling atas. Dibesarin aja, nanti diturunin nanti. Oke, paling atas dulu. Debt to equity ratio, current ratio, return on asset, return on equity, cash ratio, managerial ownership, return on investment, investment opportunity set, firm size, creative accounting, liquidity, leverage, sales growth, profitability, operating cash flow, corporate tax, market to book value, terus life cycle stake, debt asset ratio growth, institutional ownership, earning per share, asset growth. Oke. Yang diambil coba, yang dimutilasi mana nih? Return, oke. Saya mau kasih komentar sedikit yang mengenai modelnya ini. Pertama, DPR itu apa? Di dividen payout ratio itu berarti rasio bagi saham ya? Betul, Pak. Ya, oke. Begini, ada beberapa pendekatan yang seringkali kita tidak mencoba melihat sisi pendekatan itu. Yang pertama, financial approach, pendekatan keuangan. Yang kedua, non-financial approach, pendekatan non-keuangan. Nah, seringkali di dalam pengambilan keputusan, termasuk diantaranya adalah dividen payout ratio, itu seringkali dilandaskan pada dua sisi itu. Nah, orang lebih banyak melihat pada sisi keuangan. Apa? Pertama, profitability, solvability, liquidity. Nah, ini seringkali orang hanya mengambil sisi keuangan. Dan kalau kita hanya mengambil sisi keuangan, itu merupakan data yang memang objektif, ya. Tetapi sisi yang lain itu hanya merupakan data dasar. Sehingga seringkali di dalam penelitian yang namanya profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas itu seringkali digunakan untuk variabel kontrol. Nah, oleh karena itu saya sarankan kombinasi antara financial dan non-financial variabel variabel independennya. Ini secara kebetulan kok yang ditemukan semuanya menjadi variabel dependen ya, DPR-nya ya. Oke. Nah, contoh Mbak dinaikkan lagi Mbak, contoh dinaikkan lagi. Misalnya terus bawah tadi ya modelnya. Misalnya ya, Anda ambil managerial ownership. Ya, oke. Terus bawah lagi managerial ownership itu kaitannya dengan pengambilan kebijakan itu ya, non financial.
Ini terus bawahnya lagi. Nah, itu ada sales growth. Sales growth itu merupakan kondisi eksternal. Data keuangan, tapi kaitannya dengan kondisi eksternal, nilai pasar. Kemudian bawahnya lagi, nah itu ada institutional ownership. Ya, kalau tadi apa itu? Tadi ada yang Yang atasnya. Yang pertama manajer tadi, itu, ya terus atas tadi. Nah itu managerial ownership, ya kan? betul? Sama institutional ownership. Kita melihat apakah sisi komposisi dua kepemilikan yang beda itu. Nah, kalau institusional itu kan pemiliknya pihak luar tetapi institusi. Misalnya dimiliki oleh PT apa gitu ya. Beradu dengan manajerial, itu kepemilikan internal itu. Nah, itu diadu untuk melihat. Kemudian ada yang tadi, sales growth tadi. Ya. Itu. Terus bawahnya lagi, bawah. Oh ya, itu ya. Ada life cycle stage. Ya, jadi mungkin managerial ownership, institutional ownership, kemudian life cycle stake, dan satu lagi apa itu sales growth, ya itu pertimbangan non keuangan dan pertimbangan keuangan tapi yang pasar, ditambah dua lagi pertimbangan yang sisi keuangan mungkin naik bawah terus enggak ya terus mungkin bisa diambil ROA sama eh, ROA sama eh, debt to asset ratio. Ya, jadi pertimbangannya komplit tuh Mbak. Pertama, aspek kepemilikan. Yang kedua, aspek market value. Yang kedua, itu aspek apa? Aspek book ratio, book value, nilai bukunya, yaitu return on asset dan debt to asset ratio. Oke ya. Jadi tolong ke bawah. Terus, nah ini mungkin yang diambil itu keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ini dibuang, hanya dua yang diambil yaitu return on asset satu, kemudian satu debt to asset ratio itu diambil. Yang itu sisi keuangan ya, nilai buku ya. Kemudian yang kedua nilai pasar, yaitu yang namanya sales growth, sama yang satu lagi apa itu tadi ya, life cycle stake ya, ya. Itu kemudian yang berikutnya yaitu mungkin bisa dipertimbangkan juga life cycle stake itu bisa diganti dengan earning per share, itu sangat terkait itu ya, laba per lembar saham itu sangat terkait gitu. Mungkin bisa diganti itu. Nah, yang faktor non finansial itu adalah managerial ownership dan institutional ownership. Dua hal itu yang non financial itu mengandung beberapa bagian tertentu dari good corporate governance. Jadi nanti coba diturunkan kontribusi risetnya, ya kontribusi risetnya. Anda nulis kebaruannya. Itu kebaruannya pertama menggunakan 3 pendekatan. Pertama pendekatan pasar, nilai pasar. Yang kedua pendekatan nilai buku. Dan yang ketiga menggunakan pendekatan
bagian dari tata kelola keuangan yang diambil, yaitu apa? Managerial ownership dan institutional ownership. Itu satu kebaruannya. Baruan yang kedua itu Anda menggunakan data yang dalam hal ini long term research, itu termasuk periode penelitian yang sangat lama ya, long term period research. Jadi yang kedua itu. Cuman jangan lupa ya, ini nanti analisanya kalau misalnya agak berbeda atau hasilnya itu buruk, jangan lupa ini kan kita memasukkan tahun-tahun di mana terjadinya pandemi itu, tahun 2020, 2021 kan tahun pandemi itu. Nah, di situ disoroti, jangan lupa di situ. Oke, naik dikit Mbak. Ya, teori itu artinya konsep pengetahuan yang melandasi untuk menyelesaikan masalah penelitian secara teoritis. Nah, yang dalam hal ini ya kaitannya dengan DPR, apakah orang itu mau bagi-bagi saham dan sebagainya, kemudian dilihat dari sisi keuangannya, dilihat dari sisi kepemilikannya, ini sangat berkaitan dengan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen, perusahaan, manajer perusahaan, dan prinsipal atau pemilik modal. Ya, baik itu pemilik modal internal dalam bentuk modal ataupun pemilik modal eksternal dalam bentuk pinjaman. Oleh karena itu, teori yang digunakan adalah agensi teori yang paling tepat. Oke, jadi Anda sudah punya dua kebaruan, kalau ditambah dengan long term tadi tiga kebaruan. Yang pertama kombinasi pendekatan, tiga pendekatan itu. Yang kedua itu tahunnya merupakan long term, tahun yang baru, ya kan? Yang long term period, ya periodenya sangat panjang. Nah, tentu saja ini penelitian yang terbaru memang. Harus kalau itu memang harus, jadi nggak bisa dimasukkan di dalam ini. Yang ketiga mungkin justru dalam indeks IDX HDIV itu. Cuman kalau mau bilang kebaruan itu harus melihat beberapa penelitian sebelumnya. Banyak nggak yang sudah pakai ini itu IDX HDIV? Ya, kalau belum ya bolehlah. Ini kan melihat 20 perusahaan yang kinerjanya bagus gitu kan. Nah, kalau begini sampelnya adalah bukan sampling, tapi sampel jenuh, tapi purposif. Karena 20 itu mau diambil semua, tapi purposif. Nah, yang nggak diambil tuh yang nggak kena purposif, misalnya tahun tertentu dia itu nggak ada, misalnya itu nggak ada datanya. Purposifnya apa? Purposifnya tentu yang ada datanya, kan? Ya, jadi kalau 20 kali 10 ya berarti ada 200 data yang dianalisis. Oke, terus bawah Mbak judulnya. Nah, judulnya ini dibikin yang tambah greget, yang memiliki makna kognitif tinggi. Nah, apa itu? Misalnya judulnya ini ya, DPR, Dividend Payout Ratio, ya kan? Dividend Payout Ratio titik 2 perspektif 3 pendekatan. Waduh, ini ya, atau pendekatan 3 perspektif ya. Dividen payout ratio titik 2 pendekatan 3 perspektif. Apa itu ya? Perspektif keuangan, perspektif pasar, dan perspektif corporate governance. Udah jadi itu ya.
Ya, nanti kalau cuman nilai-nilai keuangan aja yang dimasukkan, waduh itu ini nilainya kurang tinggi. Nah, itu dibuat anak S1 aja, itu ya, dibuat anak S1 aja itu Mbak Reza. Ya, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan, Mbak Reza. Berarti kemarin saya sudah menjelaskan mengenai ini ya, mengenai apa namanya, uh, riset model Canva ya, RMC ya. Sudah ya? Kalau di PPT-nya sih sudah, Pak. Iya, iya. Saya sudah jelasin kan PPT-nya saya kirim, tapi saya sudah menjelaskan kan. Ya udah kalau saya sudah menjelaskan ya nggak perlu. Ini nanti bisa ini ya Mbak, bisa di review ulang, kemudian modelnya diganti. Nah, kemudian inilah yang akan dijadikan modal untuk membuat proposal. Dan ini tugas akhir ini, yang tugas yang terakhir ini, kalau dikumpulkan kan sudah meliputi tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Nah, itu maksudnya teman-teman, kita akan membangun sebuah penugasan ini tetapi bertahap, bertingkat. Ya, asumsinya kalau sudah sampai pada tugas ini, ya saya anggap tugas Anda itu sudah komplit. Ya, oke. Berarti kita mau review aja. Sekarang yang lain ada yang mau menyampaikan. Oke, thank you Mbak Reza. Ya, good luck sudah menemukan model dan menemukan pacar. Ya, Oh, Pak, sudah. izin bertanya dikit, Pak. Ya, Kalau silakan. kalau dengan model yang baru, ya seperti yang Pak Java sebutkan itu, apakah saya bisa tetap menggunakan regresi linear berganda? Oh iya, iya, Oh, saya. ya sama. Besok minggu depan saya akan sampaikan kenapa kita harus menggunakan teknik analisis tertentu ya. Itu termasuk bagaimana cara mengukur. Tapi tolong mulai minggu depan tugasnya Anda adalah membuat pendahuluan. Oh, keren kan? Membuat pendahuluan, semuanya harus membuat pendahuluan. Itu pertemuan yang keenam ya, membuat pendahuluan. Nanti saya review lagi. Sambil saya besok menjelaskan mengenai teknik analisis. Oke. Nah, yang berikutnya, nanti kalau sudah saya jelaskan teknik analisis, terus bagaimana cara mencari data. Nah, pertemuan yang ketujuh itu sudah overall, Anda nanti kita persiapkan. Bayai masih di sana. Keluar kemana? Oh. Oh, di depan TV kan? Ya, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Jadi ceritanya saya ini menemani Mbah Yai untuk bertemu dengan ini salah satu murid beliau yang sekarang diangkat jadi ketua BPK. Dan kebetulan juga kita sama-sama satu murid ya dengan beliau. Jadi itu, dan sekaligus saya mendapatkan penugasan dari kampus untuk ketemu dengan Bapak Ketua BPK. Nanti mau kita undang di dalam stadium general untuk memberikan pencerahan kepada para mahasiswa. Datanglah kalau yang dekat ya. Oke. Oke, siapa lagi yang mau saya review? Pak Jafar, maaf saya izin tanya sekali lagi. Oh iya, 5 kali Ini, juga boleh. ini kan tadi kalau saya itu kan ada revisi itu Pak. Nah, yang dikirimkan nanti yang setelah revisi atau Yang yang setelah ini aja? revisi, Oh, ya ya setelah yang revisi. setelah revisi, yang terbaru aja. Karena Baik, itu kan yang Anda gunakan untuk model. baik. Dikirim langsung ke WA Bapak berarti nggih? Ya, ya. Oke, oke, baik. Makasih Pak. Oke. Nanti kalau eh, nanti kirimnya ke SIM saja nanti. Saya tak minta Pak Bu Rita Rosalina yang sering mendampingi saya sebagai yang saya minta mendampingi saya ini.
kakak kelas Anda itu sudah baru aja jadi dosen kemarin. Saya minta beliau jadi dosen dan alhamdulillah itu nanti yang akan menyiapkan atau mungkin Mbak Fatihah nanti salah satu yang bantu saya dalam kelas. Ya mohon maaf karena beberapa kesibukan jadi mungkin ini sampai pertemuan kelima lancar ya, tapi mungkin kadang nanti setelah meet kita nggak lancar ketemuan. Mohon maaf karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan ya, sampai larut malam dan mungkin beberapa hari nanti ke depan saya akan rencananya mau ke Cina dan sebagainya. Jadi saya ya kalaupun toh di Cina kita bisa ngajar online kalau waktunya sana tepat bisa ini ya. Cuman saya khawatir nanti saya ngajarnya dengan bahasa Cina nanti. Ya oke, teman-teman silakan yang mau ini memberikan masukan apa. Nanti kalau ini nggak sampai ya nanti slowly ya kita ke depan. Lagi siapa yang belum, lagi siapa yang belum. Pak kalau misalnya sudah ya, belum sempat direview gimana? Kalau ternyata ada kekeliruan, nggak apa-apa, masih bisa diubah nanti setelah. Kan finally untuk mengumpulkan proposal itu kan nanti setelah pada saat ujian kan. Nah tugasnya ujiannya apa Pak? Tugasnya ujiannya adalah apa yang sudah Anda tulis, apa yang menjadi ujian akhir. Jadi kalau besok saya minta menulis pendahuluan dan sampai dengan dasar teori misalnya, sampai sana, berarti Anda harus selesai nulis pendahuluan dan dasar teorinya ditambah dengan RMC-nya sama modelnya. Udah, ya itu soalnya ujian. Yo, ya toh, nggak usah banyak-banyak. Ya itu soalnya ujian udah Anda siapin itu nanti. Jadi secara otomatis kalau penugasan Anda oke, ya ujiannya oke lah, gitu ya. Ya silakan yang lain. Pak, mohon izin. Pak Saiful. Ini saya yang di persimpangan jalan ini. Wah, iya. Itu malah asik, Pak. Kalau di persimpangan jalan itu berarti ada dua yang dipilih. Kita di madu, Pak. Ya. Tapi berat itu memadu orang, Pak. Saya salah persepsi, Pak. Salah persepsi. Oh, iya. Kirain apa namanya tugas itu ya hanya tugas yang berdiri sendiri, kemudian nanti tesis dan lain sebagainya itu di pihak lain gitu ya. Ternyata kan Oh, ini iya. simultan gitu. Nah ini saya salah persepsi. Jadi sebetulnya ini Nah, saya bertanya boleh ya, Pak? sebenarnya ini memang tugas yang kaitannya dengan metode. Tetapi sangat diharapkan tugas di metode itu nanti menjadi cikal bakal tesis Anda supaya Anda tidak bekerja dua kali gitu maksudnya. Nah Pak kalau beda gimana tesisnya sama tugasnya ya nggak apa-apa tapi asal siap aja untuk mengerjakan dua kali. Ya, mohon izin bertanya. Sebetulnya Ya. kan kalau dalam hati itu saya ingin fokus di ini Pak, tingkat kesehatan bank Pak. Terutama yang di BPR itu kan ada ketentuan baru tahun 2022 yang kemudian berlakunya tahun 2023. Jadi tingkat kesehatan bank di BPR itu kalau dulu kan kita sebut analisis Kemal itu Pak. Kemal. Ya, Kemal. Sekarang kan diganti dengan analisis apa namanya faktornya kan RGEC itu risk profile, kemudian GCG, earning dan capital. Ya, itu Jadi kan mulai berlaku dengan kan di tahun sustainability concern. 2023. Nah, saya tugasnya itu tidak mengarah ke sana. saya tugasnya itu tidak mengarah ke sana lah. Maksud saya terkait dengan berarti kalau misalnya ini apa namanya modelnya itu berarti kan X-nya itu berarti kan profil risk ya, berarti Ya. dengan risiko.
Yuk. Kan ada enam risiko. Terus kemudian GCG ini tentu nanti kan di nilai komposit GCG-nya berapa karena Iya, ada betul. beberapa faktor di situ. Terus kemudian di earning-nya itu kan berarti ada ROA, ada BOPO, ada NIM. Iya, Ada 3 variabel. iya, Kemudian di capital-nya itu kan ada KPMM atau dulu yang biasa disebut CAR itu ya, Capital Adequacy Ratio itu. iya. So, kalau di bahasa Indonesia kan KPMM itu sama MIAPB, itu modal inti terhadap aset produktif bermasalah. Nah, ini kan nanti berarti faktor dependennya kan berarti tingkat kesehatan bank. Gitu. Iya, Ini bisa ya Pak, karena kan ini baru Pak, berlaku tahun 2023 untuk BPR, berarti kan ini baru 2 tahun. Nah ini apakah bisa langsung misalnya kan tadi ya faktor ini RGEC itu, risk profile, GCG, earning dan capital, terus faktor dependennya adalah tingkat kesehatan bank itu. iya. Tahun 2023 itu 2023 awal atau 2023, maksudnya 2024 awal, Mas? Kalau munculnya POJK sama SEOJK-nya sih di tahun 2022, tapi mulai berlakunya itu jadi semua 2023, laporan oke. itu 2023, Pak. Dan itu Oke, masih berarti Anda punya data kira-kira 2 tahun, yaitu laporan keuangan dan laporan sustain yang lain yang terkait dengan apa tadi, ada aspek keberlanjutan tadi ya, itu yaitu tahun 2023 dan 2024. Sepanjang BPR punya data itu tidak masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini merupakan satu penelitian yang sangat menarik. Bahkan kalau Anda lakukan itu nanti, mungkin Anda termasuk orang-orang yang pertama kali melakukan penelitian itu. Ya, karena baru diterapkan 2023 dan kita masuk 2024 kan. Anda nanti semester depan sudah masuk 2025 kan. Ya, Agustus kira-kira Anda sudah mau mencari data, berarti tahun 2024 datanya sudah tersedia, Mas Saiful. Jadi Anda punya data sepanjang 2 tahun. Berarti 2 tahun kali jumlah BPR berapa yang mau BPR ya? BPR. Bank Perkreditan Rakyat ya. Ya sekarang jadi Bank Perekonomian Rakyat, nomenklaturnya berdasarkan UU P2SK, Pak. Ya, ya oke. Itu bisa, itu bagus itu. Dan itu kebaruan sudah kelihatan kebaruannya. Ya. Ya, cuma Oke, kan yang menurut jadi Pak, saya tugasnya dialihkan aja ke sana, Mas. oh Ya, siap. terus ya. Berarti ngulang dari awal nih saya tugasnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Hari ini ada insiden Pak, laptopnya nggak bisa di charger, jadi saya opnamkan ini. Oh iya, Ya, di masih. lem biru aja, Pak. Ya, Pak. Pangesunipun, Pak. J. Iya, J siap. Direktur BPR kok. Ya, saya itu ya maaf ya, saya bukannya apa-apa ya, tapi saya tuh sudah lama itu berkecimpung di dunia laptop ya. Saya pernah pakai Asus, pakai apa selain Asus itu Aspir One itu apa ya namanya? Acer. Acer ya, asli cepet rusak. Pernah lagi ya pakai yang ya, Asus, Acer itu. Tapi setelah saya beralih ke Apple itu, saya merasa malah menurut saya itu Apple lebih murah daripada yang lain. Maksud saya begini, Anda sama-sama punya Apple dan punya laptop yang lain. Apple sedikit harganya lebih mahal ya, mungkin yang sekelas
7 juta itu untuk biasa, yang Apple itu mungkin 12 juta ya. Tapi umur Apple itu lebih lama loh. Ya, lebih lama dan stabil, malah antivirus. Sepanjang ini saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah mengalaminya. Dan enak kalau misalnya itu Anda handphonenya juga iPhone, kemudian tab-nya juga Apple, itu wah, di mana-mana kalau nggak bawa laptop itu bisa pakai HP, bisa pakai ini. Datanya sinkron ya. Saya ngambil data pakai ini tuh enak. Tapi ini saya bukan promosi loh, saya nggak dibayar sama Apple kok malah. Ya, Nggih, lem biru aja Mas Evo. nggih. Cuma ini berlakunya 2023 itu sama otoritas atau pihak OJK kan masih masih berjalan beriringan dengan tingkat kesehatan yang berdasarkan Camel, Pak. Nggak Eh, apa-apa, kan persoalannya kan bukan pada faktor bukan pada faktor yuridiksinya atau hukumnya, tetapi persoalannya adalah pada datanya, realitas datanya. Kan datanya masih sama-sama bisa dicari toh Mas, walaupun pakai Camel ataupun yang itu kan sama-sama bisa dicari kan. Ya, problemnya mungkin apakah BPR itu sudah realitanya sudah membuat laporan keuangan itu atau tidak. Coba ditelisik aja yang tahun 2023. Ini kan sudah 2024 akhir, jadi pastilah itu BPR sudah menerbitkan laporan keuangan itu. Dan yang kedua, problemnya, kalau BPR itu Anda harus punya ini loh, kekuatan untuk menembus datanya. BPR itu kan datanya tidak data go public, bukan data umum, bukan data publik kan. Nah, caranya gimana Anda nanti mau nyari datanya satu persatu? Terus gimana, Pak? Ya, solusinya coba melangkah ke bank yang konvensional, yang go public. Jadi Anda tinggal nyari datanya itu enak. Kalau Anda nyarinya data BPR, Anda harus satu persatu tuh muter pada masing-masing BPR itu. Kecuali Anda punya asosiasi yang bisa dimintai bantuan. Nah, itu. Saya dulu penelitiannya S2-nya BPR, tapi data primer saya. Itu bagaimana sistem pengendalian manajemen di BPR itu berlangsung. Nah, yang S3-nya saya beda. Saya ini sesuatu yang sangat baru. Lebih banyak pada pendekatan metodologis akuntansi, bermain pada statistiknya. Monggo, silakan. Nggih, matur nuwun, Pak. Dipilih aja Mas Ebul, mana yang menurut Anda itu lebih enak. Ya. Ada yang lain, silakan. Mbak Humam. Ya, Humam ya. Mas, sorry. Yang lain dulu, Pak. Tidak Yang cukup lain pede dulu. untuk Wah, mempresentasikan. ini, wah, ini kalau nggak pede nggak bisa jadi menteri loh Mas nanti Mas. Ya, oke. Ya, tapi yang penting tugasnya dibuat ya supaya Anda nanti betul-betul memenuhi kualifikasi. Sayang kalau nggak memenuhi kualifikasi. Itulah saya berharap nilainya itu jangan sampai ada yang di bawah B. B saja kalau bisa jangan ya. A atau AB. Makanya rancangan pembelajaran kita seperti ini. Ayo, siapa yang mau? Kalau nggak ada yang mau, kita Pak Pak akhiri aja. Jabar, Ya, izin Pak. silakan. Ya, silakan. Pak Jabar, saya izin mungkin bertanya dulu ya Pak ya. Ya.
Oke, Mas Yuda. Sama dengan Mas Umam sebenarnya masih belum pede untuk menyajikan Oh iya, mempresentasikan ke Bapak. oh iya Mas Ya, Gale, Mas Gale. Ya. ya, Pak Jafar. Sebenarnya gini Pak, sharing Pak di tempat saya bekerja ini di PLN Pak. Posisi saat ini kan sedang ada sudah terjadi holding subholding Pak di PLN itu. Nah, kebetulan berjalannya itu dari tahun 2022. Tahun 2022. Nah, yang saya masih bingung nih Pak antara kuantitatif sama kualitatif gitu ya. Kalau saya mikirnya kalau memang sifatnya itu kuantitatif, ya paling ambil datanya dari sampling seluruh perusahaan, paling menggunakan yang ada di BI gitu ya Pak ya, sampai gitu Indonesia. Kalau kualitatif, nah pengennya itu kualitatif terkait bagaimana mengkomparasi PLN setelah subholding, sebelum subholding dan setelah subholding. Nah, namun alat ukurnya itu saya masih bingung nih Pak. Mohon pencerahannya Pak. Kira-kira kira-kira gambarnya pengen seperti itu. Apakah memang hanya kualitatif saja yang bisa disajikan jika untuk mengkomparasi dari sebelum holding sama setelah holding atau bagaimana Pak Jafar? Kurang lebih mungkin ya nilai perusahaan ataupun kinerja keuangannya yang akan saya perbandingkan gitu Pak Jafar. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Ya, oke. Kualitatif atau kuantitatif itu tergantung pada apa yang hendak Anda lakukan penelitian, Mas Gale. Kalau misalnya mau perbandingan sebelum sama sesudah holding, itu yang mau dibandingkan adalah kinerja keuangan, maka itu otomatis kuantitatif. Ya, problemnya setelah holding itu datanya cukup enggak? Kalau 1 tahun, ya enggak. Ya, terus kinerja-kinerja yang lain yang kaitannya dengan kinerja keuangan itu banyak, ada ROE-nya, ada ininya. Ya. Nah, itu. Kalau mau dibandingkan itu misalnya sistem informasi akuntansinya atau sistem pengendaliannya, nah maka itu penelitiannya kualitatif. Nah itu enak. Ya, misalnya kaitannya dengan perbandingan sistem pengendalian sebelum sama sesudah. Pengendalian apa? Pengendalian sistem informasi akuntansinya. Atau misalnya yang mau diperbandingkan itu adalah gaya kepemimpinan, ya, dampaknya terhadap misalnya pengambilan keputusan, ya, pengambilan pengambilan keputusan anggaran. Jangan lupa Pak, pengambilan semua harus dikaitkan dengan akuntansi. Gaya kepemimpinan itu kan wilayahnya manajemen. Tapi kalau kita arahkan kepada implementasi anggaran, misalnya begitu, ya, maka itu menjadi wilayahnya akuntansi. Nah, kalau itu datanya pendek nggak apa-apa, ya. Sebelum itu kayak apa, sesudah kayak apa ya. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan saya justru Mas Gale ini pengennya yang mau diteliti apa itu ya. Oke. Nah, biasanya itu untuk mencari literatur yang exactly tepat bicara soal itu sulit. Nah, oleh karena itu apa yang mau dicari? Yang mau dicari ya berarti objeknya aja, objeknya dari penelitian itu. Ya, itu nanti. Walaupun maaf, datanya dari perusahaan yang berbeda nggak apa-apa. Gitu. Kalau untuk komparasi itu Pak Jafar izin minimal berapa tahun ya Pak? Kalau komparasi tergantung. Kalau statistik, ya, kalau kata kuantitatif ya minimal
3 tahun masing-masing dibandingkan, Mas. Tapi kalau kualitatif 1 tahun pun tidak masalah, tahun sebelum sama tahun sesudah. Siap. Berarti kalau Ya. misalnya kan ini mulai holding subholdingnya itu 2022 awal nih Pak. Berarti kan nanti 2024 nanti kan pas tahun ketiga tuh Pak. Berarti harusnya memungkinkan ya Pak ya kalau menggunakan data kuantitatif ya Pak. Memungkinkan, Mas. Memungkinkan itu. Terus nanti dipartisi lagi. Kalau cuma 3 tahun, dipartisi menjadi kuartal. Ya, istilahnya kinerja kuartalan nanti. Kuartal pertama, ya kuartal kedua, kalau kuartal kan berarti 4. 3 tahun ada 12. Ya kan? 3 tahun 12 sama 3 tahun sebelum 12. Ya kan? Itu berarti kan perbandingannya sudah cukup itu. Untuk data-data yang hanya persoalan perbandingan itu ini apa namanya? Datanya itu tidak harus banyak ya, cukup. Kecukupan datanya itu misalnya 25, 24 itu robust sudah masuk wilayah itu tidak masalah. Ya. Kalau regresi ya itu datanya banyak harus. Kalau saya sarankan minimal itu 100. Meskipun banyak para penggagas statistik itu bilang 30 sudah cukup, tapi pada prakteknya 30 itu seringkali susah untuk dianalisis, belum nanti data-data yang harus dibuang. Ya. Makanya punyanya Mbak Reisa itu tadi ada 200 data yang mungkin bisa diambil. Kalau nanti asumsi klasiknya ada yang tidak terpenuhi, harus membuang beberapa data, biasanya ya tinggal sekitar 150, tidak masalah. Siap Pak. Ya, nah, okay. Cuman Pak, mohon izin Pak, dikit lagi Pak. Yeah. Nah, sebenarnya kalau jurnalnya sudah Pak, udah ongoing dikerjakan, cuman saya tuh masih ragu untuk menyajikan yang analis kalau membuat komparasi itu ya Pak ya. Yang saya kerjakan justru malah terkait dependennya itu adalah nilai perusahaan Pak, nilai perusahaan corporate value. Nah, karena ya udahlah, biar mayoritas kan memang banyakannya kan kuantitatif ya Pak ya, dan dengan banyak alat ukurnya gitu ya Pak ya. Sehingga itulah yang mudah datanya di BI gitu Pak ya. Nah, namun saya juga maksudnya kalau ada gambaran, ada ilham lagi untuk kira-kira menarik dan tentunya ada kemudahan ke depannya untuk komparasi ini, kenapa enggak gitu ya Pak Jafar ya. Oh, yeah. Izin Pak, kalau analis komparasi gini, kalau di jurnal nih Pak, saya tuh kata kuncinya apa ya Pak ya, kalau mau membandingkan setelah dan sebelum holding subholding itu Pak Jafar. Yang dicarikan kata kunci itu variabelnya, Mas. Makanya objek yang mau diteliti apa? Kalau misalnya misalnya yang mau diteliti banyak nih, misalnya perbandingan kinerja keuangan, kemudian apalagi nilai saham, nilai perusahaan misalnya Pak ya. Nilai perusahaan itu bisa Mas. Dan perbandingan itu tidak harus year to year, artinya harus equal ya. Sebelum holding itu 5, setelah holding itu kecukupan data cuma 3, nggak masalah Mas. Ya, itu. Cuman untuk memperoleh laporan kuartalan bisa nggak Mas? Bisa Pak. Bulanan bisa, juga bisa Pak sebenarnya ya. Wah, malah sip gitu. Bagus. Malah bisa bulanan, malah bagus. Siap. Ya. Cuman kemarin itu saya tuh mundur, kenapa Pak Jafar? Jadi dari jurnal berarti udah clear nih Pak, bener lah artinya yang saya laksanakan untuk kata kuncinya ya core value, kinerja keuangan dan juga corporate value. Cuman Pak, yang keluar itu data-datanya rata-rata penelitiannya kuantitatif gitu Pak. Nggak masalah ya Pak ya? Iya, nggak masalah kalau memang kuantitatif. Ya, kuantitatif dan memang
mayoritas itu data-datanya data yang dari BEI gitu Pak, nggak ada yang Iya, komparasi. Saya nggak nemuin komparasi gitu Pak Jafar. nggak masalah. Komparasi itu hanya alat, Mas. Komparasi itu hanya alat ya untuk membandingkan. Tapi tadi mau pakai regresi atau mungkin pakai ANOVA, pakai MANOVA, itu hanya alat. Jadi yang Anda search kata kuncinya itu bukan komparasinya, tetapi yang Anda search itu variabel yang mau Anda bandingkan tadi. Misalnya nilai perusahaan, ya, misalnya apa lagi. Nah, industri listrik itu termasuk industri jasa ya, Mas? Iya Pak, PLN itu jasa. Ya. ketenaga listrikan ya Pak. Khusus sih Pak, KLU-nya tuh kualifikasi lapangan usahanya ketenaga listrikan Pak Jafar. Oh, ya termasuk produksi energi juga kan. Nah, saran saya apa yang menjadi indikator penilaian dari perusahaan itu, Mas? Apa kinerja-kinerja apa misalnya itu? Itu yang disoroti. Siap Pak. Kalau Baik perusahaan Pak. kan, ya kalau perusahaan tadi misalnya, kalau perbankan tadi misalnya Boko itu kan jadi penciri khas ini kan perusahaan industri perbankan kan. Ya kan? Nah, kalau listrik itu kelistrikan itu apa? Mungkin ada penilaian khusus ya kaitannya dengan soal perusahaan yang bergerak di bidang listrik gitu misalnya. Ya itu aja yang dicari. Sama nilai perusahaan itu bagus. Ya. Ya Pak, matur suwun Pak Jafar. Sama-sama. Iya, Ya, sama-sama. nanti ke depannya mungkin kalau memang mau saya cari ilham dulu Pak, kalau go untuk yakin mantap di apa? Berarti ada dua opsi nih Pak. Saya berarti opsi Ya. satu ya tadi menggunakan apa namanya? Menggunakan data yang DI dengan kondisi ya kuantitatif sama gitu ya, cuman memang tidak komparasi gitu Pak. Cuman Ya. maksud saya biar sekalian ada value Pak. Harapan saya sih siapa tahu ada value juga buat tempat saya bekerja gitu Pak ya. Nah, Ya. makanya Ya. dan siapa tahu ada kemudahan juga untuk mendapatkan datanya. Jadi dan menyajikan tesisnya ada dua opsi berarti nih Pak. Ya semoga Ya. nanti kalau memang ada sudah ada apa namanya kemantapan ya antara opsi satu opsi dua itu mungkin saya konsul lagi ke Bapak Pak. Terima kasih Pak Jafar. Oke, silakan. Anytime, anywhere, sepanjang saya ada waktu dan kita udah deal dulu, nggak masalah nanti. Ya, walaupun saya bukan pembimbing Anda, mungkin misalnya. Karena nanti setelah UTS Anda akan diberi dosen pembimbing ya. Akan diberi dosen pembimbing dan itu pilihan. Anda memilih siapa. Tapi tidak Siap, Pak. semuanya mutlak harus dapat ya, misalnya. Karena nanti ada dosen tertentu yang banyak pilihan kan harus diseleksi karena maksimal itu kayak sekitar 3 itu maksimal ya, 2-3 itu maksimal untuk satu angkatan bimbingnya itu. Siap, Pak. Nanti kalau dosen pembimbingnya nolak, nanti saya lapor ke Bapak aja. Oh, nggak boleh nolak. Iya, nggak boleh nolak. Siap, Pak. Ya, dosen bimbingnya nggak boleh nolak. Iya. Kan pengalaman yang minggu lalu kan ada yang lapor katanya ada yang ditolak gara-gara nggak bisa apa Pak harus kuantitatif ya Pak ya. Oh, itu. Siap Pak. Nah, kalau Masih banyak dia Pak itu Jafar. misalnya nolak karena alasannya rasional, dia merasa untuk bidang itu nggak cocok, nggak menguasai, ya itu nanti kita akan carikan yang menguasai, ya, yang menguasai. Ya memang kebetulan kuantitatif sama kualitatif itu di tempat kita itu yang kualitatif masih sedikit. Yang gendernya 2 itu juga masih sedikit, yang bisa kuantitatif, kualitatif, ya termasuk saya, Pak Edi ini bisa masuk wilayah kuantitatif, kualitatif. Terus siapa itu? Bu Ani itu, Bu Sri Ani itu kualitatif. Ya. Memang kebanyakan lahir dari positivisme sih. Jadi kalau saya kan postmodernisme pun bisa. Postmodernisme itu begini, Mas. Jadi orang itu melakukan penelitian sesukanya dia itu berhenti.
Saya misalnya mau melakukan misalnya pertumbuhan BBR misalnya gitu ya di masa politik gitu ya. Saya terjun ke sana Yang kemudian melihat dan sebagainya atau gaya manajerial kaitannya dengan kinerja. Saya masuk ke sana melakukan interview dan sebagainya. Suatu saat saya menganggap udah data saya sudah cukup nih, ya cukup selesai. Bahkan postmodernisme itu data-data yang tidak rasional tapi bisa dianalisis menjadi data yang rasional itu bisa dimasukkan. Orang postmodernisme itu unik. Variabel-variabelnya itu hampir mendekati variabel yang non variabel. Hampir mendekati yang non variabel metafisik. Ya, itu memang ada orang-orang postmodernisme itu punya ini ya, punya kekhasan. Dia itu bisa punya ini ya, punya pendekatan yang di luar out of the box. Kalau saya dulu sempat latihan itu bagaimana mengembangkan pola pikir dari sisi yang berbeda itu, saya mencoba melatih itu konsentrasi di malam hari. Saya nyalakan obat nyamuk yang melingkar itu, kemudian saya lihat bara apinya. Kalau saya sudah bisa menghentikan bara api itu tahap pertama. Jadi bara api itu kalau berdiri terus begini ya, gini ya, berdiri terus begini ini, itu kalau dipandang itu nggak usah lama-lama lah, 5-7 menit itu bara apinya itu bisa begini-begini. Ya, ketika kita sudah bisa konsentrasi menghentikan begini, itu tahap pertama. Tahap yang kedua, masuklah ke kamar, kemudian nyalakan lilin, semua lampu dimatikan, lalu menghadaplah ke cermin. Nah, ketika Anda sudah bisa melihat punggung Anda sendiri di dalam cermin, maka Anda lolos di dalam bab kedua. Kenapa kok begitu? Karena setiap manusia itu punya yang namanya khodam, yaitu punya kembaran, ya, jin korin namanya. Jadi saya ini juga punya kembaran jin, ya, namanya jin korin. Yo wajahnya mirip, yo kelakuannya mirip, yo gaya bicaranya mirip, persis lah. Yo, misalnya daplek, yo dapleknya mirip. Misalnya celelean mirip. Gitu. Cuman yang beda apa? Yang beda itu yang belum tentu sama ya, bukan beda. Yang belum tentu sama itu keimanannya. Nah, saya berharap jin korin saya juga memiliki keimanan yang sama, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sama-sama Muslim. Nah, ketika saya duduk menghadap cermin, atau duduklah, jin korin itu juga dalam posisi duduk, tetapi menghadap kepada saya. Jadi ketika saya bisa melihat punggung di dalam cermin, itu yang sebenarnya yang saya lihat bukan punggung saya, tetapi punggungnya jin korin itu. Nah, di situ kita bisa dialog kalau bisa dilanjutkan. Nah, yang tahap ketiga saya nggak bisa ini. Tahap ketiga itu Anda duduk telentang di atas kasur, kemudian pandanglah langit-langit kasur itu. Ya, kemudian gunakan tahap yang kedua untuk komunikasi dengan jin korin. Ya. Kalau nanti Anda sudah bisa melihat tubuh Anda dari atas langit-langit kamar, maka Anda sebenarnya sudah bisa pergi kemana-mana. Anda bisa keluar rumah, Anda bisa jalan ke pasar, Anda bisa kemana-mana dengan meninggalkan tubuh Anda yang ada di dalam kamar. Nah, itu yang saya belum bisa.
Kalau Anda bisa begitu, datang aja ke BEI, ya, analisis data ini, kira-kira ini. Tahun ini berapa pergerakannya seperti apa, dan itu digunakan data. Postmodernisme boleh itu. Asalkan di dalam analisisnya itu dia menggunakan kaidah-kaidah yang bisa diterima. Kenapa bisa begitu? Ya, ya misalnya saja postmodernisme itu unik, ya. Sangat biasanya orangnya sangat kualitatif. Misalnya begini, ada itu dulu penelitian begini, akuntansi dalam perspektif hidung Jawa. Itu hubungannya apa? Akuntansi dalam perspektif hidung Jawa. Ini ada 2 orang yang sudah, 3 orang bahkan. Yang pertama, yaitu bukan bimbingan saya, yaitu tata kelola keuangan menurut Sunan Kalijaga, dalam perspektif Sunan Kalijaga. Kemudian yang kualitatif lagi, pendekatan sustainability rumah sakit Islam Syariah, ya, dalam perspektif Al-Quran dan GRI. Jadi dipandang dari perspektif syariah dan GRI. Ada satu lagi, ini masih saya bimbing, yaitu sustainability, CSR, ya. Implementasi CSR dalam perspektif Imam Nawawi, ya, dalam kitab Syu'abul Iman, ya, dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi ada 77 cabang iman menurut karyanya Syekh Imam Nawawi itu dalam kitab Qomi Utuwiyan ala saya lupa, Qomi Utuwiyan fi syarhi Syu'abul Iman. Itu menganalisis 77 keimanan. Nah, itu diterapkan bagaimana konsep pendekatan CSR dan tata kelola corporate governance di rumah sakit syariah. Ya, itu dia datanya itu diambil dari kitab kuning. Ya. Itu sekarang masih jalan. Kemarin persetujuan proposal. Ya, monggo lah. Anda wilayahnya sendiri-sendiri ya, casingnya sendiri-sendiri. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang campuran. Campuran itu data Anda itu ya kualitatif, ya kuantitatif. Mixed method, Anda pakai pendekatan mixed method. Oke, yang lain? Ini malah melebihi 1 jam. Kalau yang lain belum ada, kita akhiri. Dan saya mohon maaf, terpaksa saya harus memaksa Anda minggu depan untuk mengumpulkan tugas nih. Ya, kalau nggak saya paksa, Anda minder terus nanti. Itu ya. Jadi tugas yang akan dikumpulkan minggu depan itu adalah tugas, seluruh tugas. Yaitu model gabungan, kemudian model mutilasi, sama RMC. Itu sudah meliputi 3 tugas itu ya, dalam satu file. Nanti narasinya saya kirimkan. Oke, itu aja teman-teman. Ya, mohon doa semoga kita semua selalu sehat semua ya. Bisa segera menyelesaikan kuliah kita dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.